Hai people, selamat datang di Interview barengan sama gue Andre Neswe. Nah, people, berhubung sekarang gue ini lagi ada di Lamongan bersama dengan tim liputan dan juga berkesempatan bermampir di Polres Lamongan dan langsung disambut hangat oleh Kapolres Lamongan nih, people. Ada AKBP Harun alias Pak Harun nih. Hai Pak, apa kabar? Ya, baik. Sehat? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih Pak? Kita masih tetap ya penanganan COVID-19 Oke. di Lamongan masih tetap kita menjadi prioritas utama. Selain tugas-tugas pokok yang lainnya, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan juga penegakan hukum. Oke. Nah, di Lamongan. ini kan kalau misalnya lihat di berita nih ya, jadi bisa dibilang Pak Harun ini juga tinggal beberapa minggu lagi untuk bertugas di Lamongan gitu kan Pak. Selama bertugas di Lamongan, kenangan apa nih ya, Pak yang paling berkesan atau teringat selalu? Ini Lamongan ini semuanya berkesan. Ya, dari awal masuk sampai sekarang semua berkesan kegiatannya. Oke. Dari berbagai kesan-kesan itu ya kalau ditanyakan paling berkesan ya terkait dengan kedekatan kita dengan masyarakat Lamongan dengan berbagai upaya-upaya dalam penanganan COVID-19. Karena kan sekarang ini kan kita lagi penanganan COVID-19, semua terdampak semua. Jadi disitulah kita merasa begitu kita perlunya koordinasi, kemudian kita saling mendukung, saling membantu, saling menguatkan sesama masyarakat dan juga kita dari pihak pemerintah, dari kepolisian, dari TNI, dari Pemkab, ini juga kerjasama dengan baik. Jadi kalau dibilang yang paling menarik di sini adalah bagaimana sinergitas kita, baik sinergi dari Forkopimda, kemudian guyup rukunya masyarakat Lamongan ini terhadap kita, terutama dalam penanganan COVID ini benar-benar bagus sekali. Oke. Ya. Karena juga kalau misalnya diingat nih kita sekilas balik gitu ya Pak ya, Bapak kan mulai bertugas di Lamongan Januari, kemudian Maret dar COVID ya. Jadi emang hampir seluruh apa namanya kerja Bapak di sini gitu penanganan COVID semua gitu ya Pak ya? Iya, betul. Tapi kalau untuk masyarakatnya sendiri gimana tuh Pak dalam menyikapi adanya pandemi COVID ini? Ya, masyarakat Lamongan ini masyarakat yang saya nilai kepatuhannya cukup baik. Patuhan terhadap peraturan, patuhan terhadap pemerintah itu cukup baik sekali. Hampir mungkin 85-90% itu sudah menggunakan masker. Karena itu tadi care-nya masyarakat Lamongan itu tinggi sekali. Saling mengingatkannya, kita juga cukup tinggi. Ya. Jadi memang benar tadi disampaikan, dari awal saya masuk ke sini sampai sekarang ya selalu berkutat dengan penanganan COVID-19. Tapi justru itulah yang menambah kita kesan terhadap Lamongan, masyarakat Lamongan menjadi semakin kental, semakin kelihatan sekali. Makanannya gitu Pak, apa yang paling disukai? Makanan di sini itu ada beberapa makanan khas, ada nasi puran, terus tahu campur, dan yang pasti sudah sampai di mana-mana sotonya, soto Lamongan. Kalau Pak Harus sendiri paling suka apa makanan Lamongan? Saya tahu campur suka. Tahu campur, soto Lamongan suka sekali. Suka sekali. Dan itu lain ya, mungkin di tempat-tempat di desa, di kecamatan, di kota-kota lain, ada tulisannya soto Lamongan itu. Iya. Tapi itu rasanya beda dengan soto yang khas yang dibuat di Lamongan sendiri. Lebih kerasa. Karena harus, sudah coba tadi ya? Udah coba. Emang kerasa banget kan, apa tuh namanya, si koyanya itu ya? Ada rasa khasnya tersendiri untuk soto yang di Lamongan. Kalau tempat wisata sendiri Pak di Lamongan gitu ya kan, banyak itu ya tempat-tempat wisata yang ada di Lamongan. Nah, semenjak ada COVID-19 ini sendiri, gimana tuh Pak untuk protokol kesehatannya dan apakah sudah mulai dibuka lagi untuk masyarakat dan juga wisatawan gitu Pak? Untuk wisata kita tetap ya kita buka karena kita
ikuti dengan program dari pemerintah pusat, adanya new normal. Kita menggerakkan perekonomian tetap sambil menjaga protokol kesehatan. Di Lamongan ada beberapa tempat wisata. Ini kita buka pada saat program new normal itu tadi. Dengan kita buat namanya wisata tangguh. Wisata tangguh. Wisata tangguh. Wisata tangguh itu nanti kita terapkan di situ. Kita cek wisata di sini. Contoh di WBL, Wisata Bahari Lamongan. Ini gitu. Nanti kelihatan di situ ada pendeteksi suhu, ada tempat cuci tangannya, kemudian bagaimana setiap kontor-kontor itu ada yang menjaga, terus ada tanda-tanda jarak. Ini harus ada di sini, kemudian silang itu. Nah, sebelum kita buka itu kita cek dulu. Kita cek benar, ada tim kita yang ngecek pelaksanaannya, kemudian bagaimana perlengkapan maupun sarana yang untuk mencegah protokol kesehatan dan juga cuci tangan, itu terutama cuci tangan sama sanitizer-nya ada atau tidak. Itu kita cek dulu, baru setelah clear kita launching, kita resmikan sebagai wisata tangguh. Wisata tangguh. Ada beberapa tempat wisata yang kita buat menjadi wisata tangguh di sini. Tapi kalau misalnya lagi nggak tugas gitu Pak, misalnya kayak weekend atau apa gitu kan ya, ada nggak sih Pak hal yang Bapak lakukan ketika lagi tugas di Lamongan gitu? Yang santai untuk kurangin stres? Mungkin saya menganggap tugas itu bukan untuk dibuat stres, ini dipikirkan. Tugas itu ya tanggung jawab, ya kewajiban, tapi harus kita nikmati. Hobi, hobinya apa? Polisi. Dengan hobi ini artinya kita senang dalam melaksanakan tugas itu. Jadi mau kegiatan apapun, pengamanan, ya udah pengamanan kita juga melting sama anggota bareng, ayo bareng kita jaga sama teman-teman pendemo kita juga melting. Artinya setiap tugas kita nikmati. Setiap tugas kita nikmati. Terus kalau memang ada waktu santai ya saya lebih senang menghabiskan dengan keluarga. Entah melihat wisata di Lamongan, di daerah pantai sana, itu kan beberapa. Kemudian ada juga lihat di selatannya. Karena gini, Lamongan ini bisa dibilang terbagi menjadi 3 wilayah. Selatan, tengah, sama utara. Utara ini pantai semua. Pantai semua, ya nanti ada Pantai Kutang, WBL, Gua Maharani, itu di utara semua. Ini tempat-tempat wisatanya. Nah, kalau melihat situs-situs sejarah, itu ada Gajah Mada. Itu ada di sana. Ada petilasannya Gajah Mada, ada makamnya Ibunda Gajah Mada. Dewi Endong Sari itu juga ada di Ngimbang, daerah Ngimbang itu ada. Nah, Pak Harun, boleh dong nih kasih pesan ya ke masyarakat Lamongan. Secara kan Bapak juga tinggal beberapa minggu lagi ya untuk bertugas sebagai Kapolres Lamongan gitu. Ada pesan khusus mungkin buat masyarakat Lamongan? Hanya saya mau menyampaikan terkhusus untuk warga Lamongan, ya, tetaplah untuk menjadi warga Lamongan yang baik. Patuh terhadap apa yang menjadi saran dan perintah dari pemerintah. Protokol kesehatan itu mutlak untuk dilaksanakan. Memang kelihatannya berat untuk memakai masker, tapi susah lagi kalau kita sudah susah untuk bernapas. Mendingan kita sementara, tapi lebih bagus untuk aman daripada nantinya akan menjadi hal yang tidak baik lagi. Nah, itu. Jadi tetap laksanakan kegiatan untuk menambah produktivitas tetap, tetapi jaga protokol kesehatan, terapkan protokol kesehatan tetap harus dilaksanakan. Yang kedua, jaga silaturahmi meskipun nantinya katakanlah saya dinas dimanapun, warga Lamongan selalu ada di hati saya. Ya, silaturahmi, kemudian komunikasi tetap harus terjaga. Siap ya. Terima kasih Pak Harun dan tadi Inbipal AKBP Harun untuk di-interview. Andriana Supamit in Today in People's Way. Makasih Pak.